Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Kersa Ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama saya Anas Nasrullah di program Belajar Mudah Baca Al-Qur'an dengan Metode Umi. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sekarang alhamdulillah barusan kita sudah selesai berdoa. Alhamdulillah pada pertemuan pertama kemarin kita sudah menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ayat ke-6 sampai ke-10. Namun sebelum kita lanjut, kita murojaah terlebih dahulu ayat 1 sampai 5-nya supaya hafalan kita benar-benar kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nah, baik. Sahabat Kersa Ngaji, sekarang kita lanjutkan ayat ke-6 sampai 10 ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada
wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Sekali lagi, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Nah, baik teman-teman, silahkan dibaca, diulang-ulang minimal 5 kali. Kalau belum hafal silahkan diulang berkali-kali sampai benar-benar hafal ya. Kalau sudah hafal kemudian diulang dari ayat 1 sampai barusan yang kita hafal sampai ayat 10 ya. Baik, sahabat Keresahan Ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu untuk hafalan Al-Qur'annya. Sekarang kita lanjut materi kita tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah menghafal komentar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke materi yang baru, kita baca dulu komentar yang sudah kita hafalkan pada pertemuan kemarin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5: idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ihfa hakiki. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu idhar halki ya. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Nah, segitu dulu ya. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Gimana? Udah pada hafal? Kita lanjutkan hurufnya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Kita ulang dari awal. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Oke, sekali lagi. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya hamzah. Man amana ghasikin idza waqaba, ha, yanhituna alimun hakimun. Hamzah. Man amana ghasikin idza waqaba, ha, yanhituna alimun hakimun. Nah, jadi untuk contohnya teman-teman cukup menghafal 2 saja, apa-apa ya, 2 baris gitu. Untuk yang sisanya nanti insya Allah kita akan jelaskan melalui alat peraga. Sebelumnya kita baca sekali lagi utuh dari awal sampai contohnya barusan tentang idhar halki ya. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya hamzah. Man amana ghasikin idza waqaba, ha, yanhituna alimun hakimun. Ya, baik. Ya, sahabat Keresahan Ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke poin yang pertama tentang hukum nun sukun atau tanwin, yaitu idhar halki. Ya, teman-teman ada yang tahu apa itu artinya idhar? Nah, idhar itu artinya jelas gitu ya. Kalau halki adalah tenggorokan. Jadi yang dimaksud dengan idhar halki adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi yang dimaksud dengan idhar halki ialah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, ke-6 huruf ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi ketika nanti teman-teman menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini yang ke-6, yang 6,
teman-teman bacanya harus dibaca jelas gitu ya. Apa yang dibaca jelasnya? Yang dibaca jelasnya adalah nih, nun sukunnya harus dibaca jelas. Nah, tadi contohnya man amana gitu ya. Man amana. Jadi tidak boleh dibaca man amana, tidak boleh dibaca samar, tidak boleh didengungkan. Nun sukunnya harus dibaca jelas ya. Man amana. Kemudian tanwin juga sama, tanwinnya ini harus dibaca jelas, tidak boleh samar, tidak boleh dengung ya. Ghasikin idza waqaba. Nah, di sini ghasikin idza waqaba. Nah, baik. Teman-teman semuanya, ketika teman-teman belajar tentang kaidah hukum tajwid, maka teman-teman harus mampu menguraikannya. Itu ya. Nah, jadi ketika kita belajar kaidah ilmu tajwid, maka tidak akan lepas dari 4 pertanyaan. Apa 4 pertanyaan itu? Yang pertama, ada hukum bacaan apa? Nah, kemudian, kenapa? Hurufnya ada berapa? Sebutkan. Oke, sekali lagi, ada hukum bacaan apa? Kenapa? Hurufnya ada berapa? Sebutkan. Nah, sekarang saya akan kasih contoh. Man amana. Nah, di sini ada hukum bacaan apa? Jawabannya apa? Idhar halqi ya. Kenapa disebut idhar halqi? Karena nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu hamzah atau alif ya. Nah, kemudian hurufnya ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, jadi teman-teman ketika belajar tajwid harus mampu menguraikan seperti itu. Itu karena kalau teman-teman mampu menguraikan seperti itu, artinya teman-teman udah paham gitu ya, apa yang dimaksud dengan idhar halqi itu, atau tentang materi yang sedang dijelaskan. Nah, insya Allah nanti setelah penjelasan ini kita akan lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Nah, kita akan belajar mempraktekkan sambil menguraikan hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari, tapi secara bertahap gitu ya. Baik, kemudian lanjut. Nah, contoh yang kedua, ghasikin idza waqaba. Nah, ini tanwinnya dibaca jelas ya. Nah, ketika kita menguraikan ghasikin idza waqaba, ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idhar halqi ya. Kenapa disebut idhar halqi? Karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu alif. Kemudian huruf idhar ada berapa? Nah, tadi seperti itu ya. Sebutkan. Nih. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu dari huruf ha. Yanhituna, alimun hakimun. Nah, coba perhatikan yanhituna. Nah, di sini nun sukunnya benar-benar dibaca jelas ya. Oke, sekarang kita coba uraikan. Yanhituna, ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Kenapa disebut idhar halqi? Karena nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ha. Itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman menguraikan, langsung saja sebutkan di sini, di kalimat ini hurufnya ada apa. Kalau hurufnya ada ha, berarti tinggal sebutkan bertemu dengan huruf ha. Kalau setelah nun sukun atau tanwin ada huruf alif, berarti teman-teman tinggal sebutkan ada huruf alif atau huruf yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara menguraikan kaidah ilmu tajwid ya. Oke, lanjut. Alimun hakimun. Nah, alimun hakimun. Nah, berarti di sini ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Ya, kenapa disebut idhar halqi? Karena tanwin bertemu dengan huruf ha. Itu ya. Baik, sekarang saya akan bacakan huruf yang berikutnya. Itu ya, karena tadi untuk komentar yang harus kita hafalkan minimal 2, tapi di sini kita akan bacakan semuanya, gitu ya. Contoh yang ketiga yaitu adalah huruf kho ya. Min khaufin yauma idzin khashi'atun ain
an'amta, sami'un alimun, ghain, min ghillin, azizun ghafurun, ha, min hadin, jurufin harin. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas atau tidak dengung ya. Baik, teman-teman sahabat Kersa Ngaji yang dirahmati oleh Allah, biar kita lebih memahami dari materi yang sudah kita pelajari, maka insya Allah kita akan lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Nah, untuk tadarus Al-Quran ini kita akan mulai dari awal ya, dari surat Al-Fatihah, kemudian nanti dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Kemudian ketika nanti saya menemukan ada bacaan idhar, nah saya akan bedah itu ya. Baik teman-teman, silahkan dibuka mushafnya, Al-Qurannya ya, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, teman-teman, di sini di surat Al-Fatihah di ayat yang terakhir, di sini ada hukum bacaan idhar ya. Siratal ladzina an'amta. Nah, coba ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idhar halqi. Nah, kenapa disebut idhar halqi? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Huruf idhar halqi ada berapa? Ada 6. Sebutkan: hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Baik, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, di sini di ayat yang ke-6. Nah, coba perhatikan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim.
Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, ketika kita uraikan, ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idhar halqi. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan huruf ain, itu ya. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Sebutkan: hamzah, ha, kha, ain, wain, ha. Baik, kita lanjutkan kembali ayat yang ke-7 ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Nah, di sini di ayat ke-7 juga ada ya hukum idhar halqi. Di kalimat apa coba? Walahum adzabun adzim. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Itu ya. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idhar halqi. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan huruf ain. Ya, kita baca sekali lagi ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Ya, baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini dicukupkan dulu ya. Sampai di sini untuk tadarusnya barusan sampai ayat ke-7. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali ya, mulai dari ayat ke-8. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca doa khatmil Quran dan doa akhir majlis. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.